Baik, selanjutnya kita akan jelaskan apa itu angin muson ya, muson barat dan angin muson muson timur. Baik. Nah, ini sebuah gambar animasi tentang posisi Indonesia ya. Jadi ini garis khatulistiwa ya. Garis khatulistiwa. Jadi sebagian Indonesia itu ada yang sebelah utara, ada sebagian selatan ya. Dan ini ada benua Asia, Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan benua Australia. Apa itu angin muson timur? Ya, untuk bisa menjelaskan angin muson timur, berikut penjelasannya. Nah, pada bulan Juni, seperti Anda pahami pada gerak semu matahari ya. Jadi di bulan Juni itu posisi matahari berada di belahan bumi utara, ya. Tepat di 23,5 derajat lintang utara sebenarnya. Apa akibatnya? Maka ketika matahari agak condong cahaya mataharinya ke belahan bumi utara, khususnya di Indonesia ini, maka wilayah Indonesia ini mengalami pemanasan, ya, mengalami pemanasan, sehingga suhu di wilayah di sini maksimal, ya, suhunya akan maksimal. Nah, karena suhu maksimal, apa akibatnya? Akibatnya adalah tekanan udaranya akan rendah, ya. Tekanan udara di sebelah bagian sini akan rendah, di bagian utara ini akan rendah. Sementara di bagian selatan, ya, karena suhunya minimal, maka tekanannya akan tinggi, ya, akan tinggi atau maksimal sebutnya. Nah, angin itu bergerak dari tekanan udara yang tinggi menuju ke tekanan udara yang rendah, ya. Jadi angin bergerak dari belahan bumi selatan menuju ke belahan bumi utara. Nah, karena bumi ini berotasi, ya, berputar pada sumbunya, sehingga angin yang bergerak dari belahan selatan yang menuju ke utara ini, seperti ini, itu akan berbelok, ya, karena ada pergerakan rotasi tadi, ya, akan berbelok. Nah, angin ini, ya, membawa sedikit uap air karena dia melewati benua Australia. Ya, dia melewati benua Australia. Sehingga angin ini membawa sedikit, ya, uap air. Ini yang menyebabkan karena dia membawa uap air yang sedikit, maka awan yang terbentuk pun juga tidak banyak. Ya, tidak banyak. Oleh karena itu mengapa kemudian daerah-daerah di Indonesia, terutama daerah bagian timur, Nusa Tenggara Timur, Lombok, Bali, Jawa, ya, itu pada bulan-bulan mulai Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus itu mengalami musim kering. Demikian. Ya. Kemudian angin muson barat. Di bulan Desember, jadi mulai tanggal 22 September, Oktober, November, Desember, tepatnya kan nanti di 20 Desember, itu matahari tepat berada di belahan selatan. Posisinya di 23,5 derajat lintang selatan. Ya, sehingga di belahan selatan ini akan mengalami pemanasan. Akibatnya suhu di daerah belahan selatan akan maksimal. Ya, suhunya akan maksimal. Karena suhunya maksimal tinggi dibandingkan bagian utara, maka tekanan udara di belahan selatan akan rendah. Ya. Sementara karena di sini masih mengalami pendinginan, ya, maka tekanan udara di bagian utara itu adalah tinggi atau maksimal. Nah, udara bergerak dari tekanan udara yang tinggi menuju tekanan udara yang rendah. Maka angin bergerak dari arah bumi bagian utara menuju ke bagian bumi arah selatan. Nah, karena berotasi bumi, maka angin ini tidak bergerak lurus seperti ini, tapi dia bergerak seolah miring, ya, berbelok. Nah, karena di bagian utara ini,
Indonesia terletak di Samudra Pasifik, ya, Samudra Hindia, maka angin yang bergerak dari belahan utara ini membawa banyak uap air dari Laut Cina, ya, Laut Cina di sini ada Laut Cina, kemudian Samudra Pasifik. Karena dia banyak membawa uap air, maka terbentuk banyak awan. Nah, karena banyak terbentuk awan, maka di bulan-bulan mulai kata tadi Oktober, ya, November, Desember, Januari, Februari, maka kawasan Indonesia sama Sumatera, Jawa, Kalimantan, ya, Sulawesi, ya, itu mengalami musim penghujan. Itulah yang menyebabkan kenapa 6 bulan sekali di Indonesia pada bulan-bulan tertentu kayak mulai September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari itu mengalami musim penghujan dikarenakan ada angin muson barat. Nah, demikian penjelasan terkait angin muson. Semoga dapat Anda pahami. Ya, terima kasih.